ibadah online anak sekolah Minggu HKBP Sukamaju, Minggu 27 September 2020. Nah, sebelum masuk ke ibadah kita, kakak-kakak di sini mau dengar semangat adik-adik di rumah. Anak sekolah Minggu apa kabarnya? Kurang keras. Anak sekolah Minggu apa kabarnya? Wah, masih semangat ya. Nah, kalau gitu kita siapkan hati kita berdoa sambil bernyanyi. Mari masuk. Keadaan kami sehari-hari. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami puji-puji, itu semua buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa ucap syukur. Amin. LOVE. Kakak-kakak tahu nggak sih arti LOVE itu apa? Cinta, kasih. Biasanya kita dapat cinta dan kasih itu dari siapa ya Kak? Dari orang tua, terlebih dari Tuhan. Nah benar banget, kita itu dapat cinta dan kasih dari Tuhan. Maka dari itu kita angkat pujian LOVE. Pada minggu ini terambil dari Tita ke-8. Kita sama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Tita ke-8. Jangan mencuri. Kak, kalau kita ibadahnya lesu-lesu, Tuhan senang gak ya Kak? Tidak Kak. Tapi kalau kita gembira, Tuhan senang gak Kak? Senang Kak. Nah adik-adik di rumah, walaupun
bernyanyi hati yang gembira. Episode kita pada minggu ini terambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Ayat 12-nya kakak, adik-adik yang ayat 13, yang ke-14 kita baca bersamaan ya. Udah pada dapet? Ayat yang ke-12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat 14 kita baca bersamaan. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah pada tahu nggak sih siapa penolong kita? Ya, benar banget. Tuhan Yesus adalah penolong kita yang sungguh-sungguh. Kalau gitu kakak mau ngajak adik-adik buat bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Warta sekolah minggu kita pada hari ini, yang pertama, kita kembali beribadah online seperti biasa di channel YouTube ini dengan menggunakan pakaian yang rapi. Dan yang kedua, untuk tugas ke horong kecil ada di sini dengan menampilkan huruf besar L, O, V, I. Dan untuk horong sedang dan horong besar, orang tua memberikan satu perintah kepada adik-adik di rumah untuk melakukannya serta didokumentasikan ya. Contohnya sebagai berikut. Bora, Iya, Mak.
Minta tolong simpankan Alkitabnya ya nak ya. Boleh Mak. Terima kasih. Sama-sama Mak. Jangan lupa kerjakan tugas perorongnya ya adik-adik. Dikumpulkan paling lama tanggal 29 September jam 10 malam. Sekian warta sekolah minggu kita pada hari ini. Shalom. Sama-sama kita angkat pujian Sungai Sukacita. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang telah memberkati ibadah kami hingga saat ini. Kami telah menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan, biarlah Engkau berkenan sebagai persembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Saat ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengarkan pada siang hari ini dapat berbuah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Nats bacaan kita pada minggu ini adalah Amsal 8 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-36. Anak-anak sekolah minggu, silakan dibuka Alkitabnya. Amsal 8 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Kalau sudah dapat, kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada siang hari ini dari Amsal 8 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-36 adalah bijak karena Allah. Dalam perjalanan hidup mengajarkan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik.
Proses kehidupan dengan suka dan duka membentuk seseorang menjadi pribadi yang bijak dari waktu ke waktu. Tetapi pada zaman sekarang ini sudah jarang ada orang yang mau mendengarkan nasihat orang lain. Orang cenderung menganggap bahwa dirinya sendiri adalah yang paling benar. Seringkali kita bertindak tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan apakah diri kita itu sudah benar atau sudah lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang ketidakmampuan di dalam menyerap pelajaran yang berharga di masa lalu sering mengakibatkan penyesalan di kemudian hari. Dan biasanya penyesalan itu selalu akan datang terlambat. Nats kita pada siang hari ini berkata, mendengarkan didikan daripada Tuhan. Dan jikalau kita mendengarkan didikan itu, maka kita akan menjadi bijak. Oleh karena itu, kita jangan mengabaikannya, seperti yang tertulis di ayatnya yang ke-33. Sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita anak sekolah minggu, bisakah saya menjadi orang yang bijak sesuai dengan kehendak Allah? Jawabannya adalah pasti bisa, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika kita mengasihi Tuhan Yesus dan percaya pada firman-Nya. Kita menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka Tuhan akan mengubah karakter kita yang keras, karakter kita yang buruk, perilaku kita yang tidak baik dengan cara Tuhan yang ajaib. Bagaimana Tuhan mengubah karakter kita dengan caranya? Kita lihat di dalam nats kita pada siang hari ini. Ayat yang ke-34 berkata, kita akan menjadi bijak selama kita tidak mengabaikannya. Bijaksana berarti memiliki hikmat dari Tuhan untuk dapat membedakan mana yang baik di mata Tuhan, mana yang tidak baik. Apa yang dimaksud dengan hikmat itu? Hikmat adalah sumber sukacita, baik bagi Sang Allah pencipta maupun bagi makhluk yang diciptakannya. Hikmat itu bagaikan fondasi, sehingga di atas hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, disitulah kita membangun segala sesuatu di dalam perjalanan kita. Oleh karena itu, jangan senantiasa melupakan anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah memberikan hikmat-Nya kepada kita. Sangat disayangkan jika kita mengetahui atau kita menjadi prihatin dan sedih bila ada seseorang, orang yang sudah berpendidikan tinggi, mempunyai kekayaan yang banyak, jabatan yang bagus, penampilan yang tampan, cantik, ganteng, tetapi kita dengarkan dia tertangkap dengan kasus korupsi. Alangkah sedihnya hidup dia. Dia tidak menggunakan hikmat yang diberikan Tuhan kepada dia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam jabatannya, di dalam kekayaannya. Senantiasa kita mengandalkan hikmat daripada Tuhan supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita kehendaki. Karena di dalam dunia ini banyak godaan. Oleh karena itu, kita tetap berpegang kepada hikmat yang diberikan Tuhan supaya dia bisa mengalahkan godaan-godaan dari dunia ini. Yang kedua, ayatnya yang ke-34. Orang yang mendengarkan didikan Tuhan, yaitu setiap hari
menunggu akan berbahagia. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu adalah pemberian duniawi ini. Misalnya, kalau kita susah, kalau kita gundah, tentu kita akan pergi, atau kita akan menonton, atau kita akan makan, jajan, jalan kemana-mana untuk menghilangkan itu semua. Tetapi sepulang dari situ akan kembali kegundahan itu datang. Tetapi kebahagiaan yang semu adalah jika kita di dalam kesusahan, mari lipat tanganmu, tundukkan kepala, sujud di bawah kaki Tuhan, mohon perlindungan supaya apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kegundahan kita, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita jangan lari akan dunia ini. Kita tetap berpegang kepada anugerah dan kebaikan Tuhan. Yang ketiga adalah ayatnya yang ke-36. Kita tidak akan dirugikan jika kita mendengarkan didikan Tuhan. Memang kadang-kadang didikan Tuhan itu sangat keras, sakit, dan kadang-kadang menguji iman kita. Tetapi disinilah firman Tuhan memegang peranan penting. Barang siapa yang membenci Tuhan, ia akan mencintai maut. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, di dalam keluarga, ayah, ibu senantiasa memberikan nasihat. Kadang-kadang kita tidak suka dinasehati, tetapi itu adalah untuk mendidik dan mengarahkan anak sekolah minggu ke arah yang lebih baik. Kadang-kadang kita ngomong atau kita bilang, "Ai, mama ini jadul, katrok dan lain sebagainya." Zaman kan sudah berubah, Ma. Zaman sudah berubah, Pak. Tetapi apa yang dinasehatkan oleh orang tua itu supaya kamu, anak-anak sekolah minggu, berbuat yang lebih baik di dalam perjalanan hidupnya. Misalnya, keinginan kita untuk memiliki sesuatu. Bagaimana caranya untuk memiliki sesuatu yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan, yang kita maui? Tentu kita akan membuat strategi dulu. Bagaimana caranya? Mari kita membuat hati senang orang tua. Tentu mereka akan senang juga. Oh, anakku ini sudah baik, anakku ini patuh, anakku ini taat. Apa yang kamu inginkan, nak? Pasti ditanya dengan orang tua begitu. Nah, dengan mudah kita akan mendapatkan apa yang kita ingini. Karena anak sekolah minggu sudah menggunakan hikmat yang diberikan Tuhan. Pencerahan pikiran, nasihat yang dari Tuhan sudah anak sekolah minggu terapkan dalam hidup kita. Untuk itu, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dan anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa taat kepada Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan dimanapun kita berada. Mari senantiasa kita berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan, sehingga di dalam pekerjaan kita, di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan akan senantiasa memonitor kita. Roh Kudus akan memimpin kita untuk melaksanakan hal-hal yang lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan senantiasa dengan pimpinan Roh Kudus-Mu termaterai di dalam hati dan pikiran kami sebagai anak sekolah minggu, supaya Tuhan senantiasa memimpin kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, terutama iman kami kepada Tuhan tidak akan goyah, tetapi tetap kokoh bersama Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, mampukan kami, buatkan kami
berikan kami kesehatan, kekuatan di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Demikian juga kedua orang tua kami, Tuhan Yesus memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah, supaya orang tua kami dapat menghidupi keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita angkat pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya. Kiranya Tuhan Allah menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin.